Para sahabat, saat ini kita akan belajar tentang satu skema box speaker yang bernama Planar Horn 15 inch. Ini box yang sudah selesai dibuat, sudah selesai dites. Ada begitu banyak ketakutan dari para pencinta sound system mengenai box planar tersebut. Yang pertama adalah bagaimana caranya agar suara yang dihasilkan, terutama pada suara bass, tidak mundur ke belakang. Dan yang kedua adalah bagaimana jangkauan dari skema box speaker tersebut, sehingga jangan heran ketika kita membuka Google atau kita googling, maka akan begitu banyak skema yang ditawarkan dengan berbagai-bagai ukuran. Saya memberikan contoh satu, yaitu posisi speaker. Ada yang mengatakan bahwa posisi yang baik itu adalah 30 cm, ada yang 35 cm, ada yang 40 cm, ada yang 42, bahkan ada yang sampai 50 cm. Tentu hal ini akan mempengaruhi bagaimana kualitas dari suara box speaker Planar Horn yang akan kita bicarakan. Oke, kita mulai skema dari box tersebut. Untuk panjangnya, saya memilih 80 cm. Walaupun ada yang menawarkan 60 cm dan 90 cm. Untuk lebarnya, ada 50 cm, ada 60 cm, tapi saya memilih yang 50 cm. Lebar satunya juga sama, 50, jadi 50 cm kali 50 cm. Dan kali ini saya memakai multiplex yang 18 mili. Untuk jarak speaker dengan bagian belakang ini, saya mengambil jarak 35 cm. Jarak 35 cm. Walaupun awalnya sempat mau dibuat 30 cm. Tapi saya mau katakan di sini bahwa semakin ke belakang posisi speaker, maka semakin menaikkan frekuensi mid. Semakin dimajukan, akan menaikkan frekuensi bass. Tergantung apa yang kita pilih. Tetapi apabila kita memajukan posisi speaker, mengambil suara bass, otomatis jangkauan dari box tersebut akan berkurang. Sedangkan kalau kita mengambil posisi mendekatkan speaker ke bagian belakang, jangkauannya semakin jauh tapi semakin mid. Jadi saya memilih di bagian 35 cm untuk mengejar karakter suara mid low. Untuk besaran port, saya memilih 8 cm dengan panjang 43 cm. Besaran port tersebut juga sangat berpengaruh pada suara. Apabila portnya semakin kecil, maka suaranya akan semakin tebal, tetapi semakin mid. Kalau port semakin besar, suaranya semakin low, tetapi tidak padat. Tergantung mana yang kita putuskan, antara 7 cm, 8, 10, atau bahkan 12. Untuk panjang port atau lubang angin ini, saya memakai 43 cm. Atau gampangnya begini, kita pasang 35 cm di sini, ditambah tebal multiplex, dan itu yang merupakan sisa ukuran port. Ini hal yang paling penting, yaitu bagian brace-nya atau sekat bagian belakang. Kebanyakan skema menawarkan sekat dua berdiri seperti ini, tapi memiliki potensi besar untuk suara mundur ke belakang.
suara bass mundur ke belakang. Sehingga saya memilih brace-nya atau sekatnya menjadi plus, seperti ini. Ini belum dipotong, jadi dia berbentuk plus. Tujuannya untuk yang pertama supaya meminimalisir suara bass mundur ke belakang. Dan yang kedua adalah secara logika bahwa pembagian port di 4 sisi harus juga terbagi pada bagian pemecah angin belakang dengan posisi yang sama. Jadi setiap sisi port mendapatkan suplai angin yang sama. Berbeda halnya ketika kita memakai dua berdiri. Masih lebih aman dan lebih kuat mengancing box ketika kita menggunakan posisi plus. Ada dua hal yang sangat penting kita perhatikan ketika kita menggunakan atau kita memutuskan untuk membuat box planar horn. Ini menurut saya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, apa yang kita ingin capai itu ditentukan oleh posisi speaker dengan bagian belakang, yang juga dipengaruhi oleh panjang port. Semakin pendek portnya, semakin dekat jangkauan dari suara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah posisi brace belakang. Banyak yang menawarkan posisi dua berdiri, seperti skema pada umumnya. Tetapi saya tidak mau mengambil risiko karena kebanyakan gagalnya di posisi brace berdiri, dua berdiri. Maka saya mengambil sebuah eksperimen dan memang sudah pernah saya dengar, sudah pernah saya lihat juga bahwa brace itu lebih bagus pada posisi plus. Tergantung Anda bagaimana Anda memilih. Mungkin ada yang saya lupa. Untuk besar skat bagian depan bisa 16 inch, 16 cm maksud saya. 18 cm juga bisa, karena dia memang tidak terlalu berpengaruh pada suara, tapi berpengaruh pada kekuatan getaran box speaker. Baru yang saya sarankan berikutnya adalah janganlah kita hemat-hemat menggunakan lem. Semakin dia tertutup, dia terkunci, semakin dia rekat, semakin bagus pada kualitas suara yang dihasilkan. Oke, kita dengarkan suara dari hasil box ini. Dan kemungkinan kita tidak bisa mendengar secara detail bassnya, tetapi saya bisa pastikan bahwa jangkauan dari box tersebut jauh, dan kualitas yang ditawarkan oleh box tersebut kita tidak berharap pada kita mendengar suara yang empuk atau pulen atau suara bass yang blur, tidak, tetapi kita akan lebih kepada suara bass yang jeduk, jadi memukul bagian dada, itu istilahnya. Tetapi kalau pulen, empuk, blur, tentu kita sulit untuk mengejarnya pada skema box yang 15 inch. Maka saya sarankan apabila kita sudah ada box 15 inch seperti ini, saya menyarankan kita mengkombinasikan dengan skema-skema box yang lain seperti miniscope 18 inch yang glare, yang pulen, yang empuk, atau skema box 15 inch atau 18 yang trilogi, atau bass-bass refleks lainnya, supaya saling mengkombinasi, saling mengisi ruang. Ruangnya planar, tidak bisa diisi oleh miniscope. Demikian frekuensi suara dari miniscope juga tidak bisa mengisi jeduknya planar horn yang memiliki kualitas suara yang padat, bass yang padat. Sementara miniscope
memiliki kualitas suara bass yang empuk, pulen, glare. Demikian, dan kita dengarkan hasil dari suara box tersebut, dan mungkin kita tidak bisa menangkap karena hanya direkam melalui HP, tetapi saya bisa pastikan bahwa skema seperti ini, saya bisa pastikan bahwa suaranya tidak mundur ke belakang, suara bass menjadi padat, sekalipun tidak empuk, tidak pulen. Makanya saya menyarankan untuk mengkombinasikan dengan skema box lainnya. Ketika dikombinasikan, maka akan dapat suara yang benar-benar enak untuk didengar.